Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara yang paling mudah untuk membuat Google Quiz itu adalah dengan membuat dulu soalnya baru diupload ke Google Quiz. Jadi kita tidak masukkan satu-satu. Kalau masukkan satu-satu nanti akan makan waktu yang lama. Jadi kita buat dulu filenya dari Microsoft Word. Bisa, kalau ini contohnya yang punya saya kan latihan DOCX. Kalau kita pakai RTF juga tidak apa-apa, yang penting dalam bentuk dokumen. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah dalam satu soal nanti jangan sampai ada enter. Kenapa? Kalau kita nanti enter itu akan dihitung beda rows. Dampaknya adalah akan menjadi soal yang nomor 2. Jadi misalkan ini soal nomor 1, misalkan ini soal nomor 1. Nah, ini tidak apa-apa, ini masih dalam satu baris karena kita belum menekan enter. Tapi kalau kita sudah menekan enter, nah ini berarti sudah nomor 2. Jadi ini soal nomor 1, ini soal nomor 2. Kalau kita tekan enter di sini, berarti ini soal nomor 1, ini soal nomor 2, ini soal nomor 3. Jadi usahakan dalam satu soal jangan sampai ada enter. Seperti ini, satu baris. Kemudian untuk pilihan itu dari atas ke bawah. Tidak boleh dari kiri kemudian kita lanjut ke kanan. Misalkan A di sini, B di sini, C di sini, D-nya di sini, tidak boleh. Jadi A, B, C, D, E harus urut ke bawah. Oke, itu soal sudah siap. Selanjutnya kita masuk ke email masing-masing. Kita masuk ke email. Isi passwordnya. Dari email ini kita akan menuju ke Drive ya, Google App di atas ini, klik masuk ke Drive. Nah, di Drive ini nanti kita akan membuat Google Quiznya. Supaya tidak campur dengan file yang lain, kita buat folder baru, new folder. Tadi ada new folder, misalkan soal ujian, create soal ujian, double klik. Nah, kita akan nanti masuk ke sini. Kemudian file ini akan kita upload ke folder yang baru saja kita buat tadi. Cukup klik, tahan, lepas di sini, selesai. Jadi latihan titik docx. Ini berarti filenya masih Microsoft Word. Nah, dari ini kita akan konversi menjadi Google Docs. Caranya klik kanan, open with Google Docs. Tapi perhatikan di sini ekstensinya masih latihan titik docx. Berarti ini masih Microsoft Word. Nah, supaya dia bisa berubah, kita save as file, save as Google Docs. Kita tunggu. Nah, ini sudah latihan
Google Docs. Kalau yang ini latihan docx. Ini bisa kita tutup. Ini biarkan sampai selesai. Kalau sudah selesai kita tutup saja, tidak apa-apa. Kita ada dua file, yang ini yang Microsoft Word, yang ini yang Google Docs. Kemudian kita buat dokumen lagi, new more Google Form. Kita buat Google Form dulu, misalkan tutup aja nggak apa-apa. Ini ulangan latihan kelas 10, karena ABC berarti choose the best answer. Misalnya ini kita hapus, choose the best answer. Nah, biasanya di bawah sini kita ada nama itu bisa kita buat add question, tapi ini kita ganti dengan short answer. Si nama, oke. Terus di bawahnya nama itu boleh kita tambahkan apa data yang dibutuhkan, misalnya ini diganti dengan short answer kelas dan lain sebagainya. Nah, baru setelah data-data ini, nah, di bawah sini nanti akan ada soalnya, soal dari sini yang kita buat dari Google Docs ini akan kita masukkan ke sini. Nah, caranya bagaimana? Kita harus punya yang namanya form builder. Jadi di dalam drive kita install yang namanya form builder. Kita klik 3 titik di sini, terus pilih add-on, nanti kita cari form builder, terus kita install, continue. Choose akun saya ini, kita klik, terus minta izin, kita allow. Oke, selesai, dan ini kita tutup, kita close. Nah, kalau berhasil ada tambahan satu di sini, add-ons. Kita klik add-on form builder, start, kemudian muncul ini, kita pilih yang Google Docs. Terus kita pilih file kita tadi namanya latihan, kita pilih yang latihan, terus select, tunggu masuk sini. Nah, ada 3 soal. Terus kita import selected. Nah, secara otomatis dia akan masuk ke form yang sudah kita buat. Ini boleh ditutup. Oke. Jadi ulangan latihan, ini deskripsi, nama, kelas, dan lain-lain. Oke. Tapi ini masih dalam bentuk form, tapi kita maunya nanti adalah bentuk quiz ya. Jadi kita setting dulu, masuk ke quiz, make this a
quiz. Hati-hati, ada pilihan 3 di sini. Responden can see. Jadi respondennya nanti bisa melihat jawaban yang salah, jawaban yang benar, atau nilai dari jawabannya. Ini yang 2 ini jangan dicentang, kalau ini bebas. Kalau ini dicentang berarti nanti anak-anak bisa melihat nilainya. Kalau ini tidak dicentang, dia tidak bisa melihat nilainya. Misalnya ini tidak saya centang misalnya. Terus kita save. Oke, selesai. Terus berikutnya kita akan memberi nilai yang memberi jawaban yang benar, mengatur jawaban yang benar. Misalkan soal nomor 1 ini jawabannya apa, kita klik di sini. Misalnya jawabannya yang ini. Sorry, answer key. Answer key. Kita misalkan jawabannya yang pertama adalah B. Terus nilainya berapa? Karena ini ada 3 soal. Kalau 100 dibagi 3 itu 33. Misalkan ini saya kasih 33 poin. Artinya kalau dia betul menjawab soal pertama, dia akan mendapat 33 poin. Dan selesai. Required ini dibutuhkan. Nah, kalau ini kita aktifkan, siswa nanti tidak akan bisa mengirim jawaban sebelum dia mengisi soal nomor 1. Nah, berarti yang nama ini juga kita harus require. Kelas juga harus require. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah di require nanti ada bintang kecil yang warna merah di atas. Nah, ini juga ada. Begitu juga untuk soal nomor 2. Answer key. Set dulu jawabannya. Misalkan tak isi yang D sama 33. Oke, dan require. Terus yang ketiga ini saya buat answer key misalnya poinnya 33. Selesai. Require. Nah, total poin ada 99. Kenapa? Karena masing-masing 33, berarti kita harus buat satu soal yang poinnya 34. Misalkan nomor 3 ini kita buat, kita masuk answer key lagi, kita buat 34 dan selesai. Nah, total poinnya sekarang menjadi 100. Ya, begitu. Terus untuk masalah tampilan kita bisa atur di tema, customize. Misalkan untuk header itu di atas itu biasanya ada gambarnya. Misalkan saya milih gambar, boleh kita pilih dari tema sini. Ini ada banyak gambar, atau kita punya gambar sendiri. Misalnya saya upload gambar saya sendiri, misalnya sini. Nah, terus kita pilih bagian mana yang nanti akan tampil. Misalkan bagian sini. Oke, selesai. Bagian header, nah masuk di atas ini. Terus
warna kita pengen hijau misalkan, terus ini hijau. Oke, nah, jadi hijau ya. Ini terus berikutnya kalau kita ingin melihat itu ada tampilan preview. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, bisa mengisi sini. Nah, pilihannya kita close. Leave. Nah, setelah ini kita akan masuk ke pengaturan lagi. Barangkali ada yang terlewat. Nah, kalau kita pingin hanya satu kali, berarti limit to one response. Jadi satu orang nanti dilimit satu respon. Ini sebaiknya jangan, karena nanti ada anak-anak yang tidak punya koneksi internet yang bagus, nanti dikhawatirkan ada gangguan, jadi nanti dia tidak bisa kerjakan sampai selesai. Seperti itu. Tetap seperti ini. Nah, berarti nanti bisa 2 kali 3 kali bisa, tapi nanti yang kita anggap itu adalah yang pertama. Nah, jadi yang pertama ngerjakan, nanti hasilnya akan seperti ini. Bentar, saya tunjukkan gimana. Jadi kita cancel dulu. Ini soal yang kemarin untuk soal latihan. Ini Google Drive. Nah, nanti sorry, bukan ini, tapi di latihan. Nah, misalnya ini form yang kita buat, kuis yang kita buat tadi. Nah, kuis yang kita buat itu nanti di sampingnya itu kan ada respons. Respons ini nanti merupakan laporan dari siswa kita yang sudah mengirimkan jawabannya. Kalau ini ada 14, berarti ada 14 kiriman. Nah, kita klik responnya siapa aja untuk melihat. Kita bisa langsung ke ini, jadi view response in sheet. Ini dalam bentuk Microsoft Excel. Nah, nih. Jadi kalau misalkan ada anak yang mengerjakan 2 kali, nanti kita bisa mengetahui dari urutan waktunya. Sini. Nah, ini kebetulan 1 kali semua. Kalau yang 2 kali itu kalau nggak salah yang ini kelas 10 direspon, terus kita lihat yang Excel.
Nah, Putri Indah Nur Cahyani ini 3 kali, berarti yang kita anggap adalah yang pertama, seperti itu ya, karena kondisi anak-anak kadang sinyalnya susah. Oke, kita masuk ke setting tadi, general biar seperti ini, presentation nggak usah diisi, voices. Oke, kita save. Terus langkah terakhir adalah memberikan link. Nah, ini sudah tersimpan, all change save in drive. Kita tidak perlu menyimpan karena dia otomatis menyimpan ke drive. Kita bisa tutup, kita lihat. Nah, ini form kita yang baru kita buat, kita bisa rename, klik kanan terus rename, misalkan soal ujian bahasa Inggris. Oke, ini yang akan kita share. Jadi ini klik kanan, get shareable link. Nah, ini kita bisa langsung copy link. Oke, coba linknya sudah kita copy, kita coba buka apakah berhasil. Kita paste di sini, enter. Nah, berhasil. Kalau saya mengerjakan tes kelas 10, jawaban kita kirim. Lihat akurasi. Tidak bisa melihat yang benar, tidak bisa melihat yang salah. Karena kita sudah ngirim, lihat sekarang untuk ini kita buka lagi formnya, direspon mestinya ada 1. Nah, ini responnya 1. Siapa ini? Namanya tes. Lihat laporannya ada di sini. Creator, oke, create. Terus, nah, skornya adalah 67. Ya, seperti itu. Soalnya 67. Kalau misalnya 67 itu dari ini 34 untuk soalnya nomor 3 betul, soalnya nomor 2 33, nomor 1 dijawab salah. Ini untuk yang namanya tes. Nanti kalau misalkan ada 2, nanti kita tinggal next. Jadi di sini nanti sesuai dengan jumlah respon yang masuk, terus kita next. Kalau kita mau detail melihat soal mana yang benar, soal mana yang salah. Oke, dari sini kayaknya sudah bisa buat Google Quiz namanya. Jadi dari dokumen Microsoft Word kita upload ke Drive, kita konversi ke Google Docs, kita buat form, kita install add-on form builder. Terus setelah itu kita masukkan hasil konvertan Google Docs tadi ke dalam formnya kita jadikan kuis.
terus kuisnya kita share ke anak-anak. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.